dan crafting. Dan riwayat pendidikannya adalah SD Min Teladan Bawamai, SMP SMA-nya di Ponpes Husnul Khotimah Jawa Barat. Masya Allah ya. Ini berarti ustazah kita tetangga karena saya dulu pernah di Al-Multazam. S1-nya di Al-Azhar Kairo, Masya Allah ya. Ini mungkin adalah salah satu universitas impian setiap pelajar muslim dan muslimah gitu kan. Semoga kalau nggak kita, nanti anak-anak kita juga bisa mengenyam pendidikan di sana. S2-nya di UIN Sunan Kalijaga. Aktivitas saat ini adalah sebagai ibu rumah tangga dan dosen. Moto hidupnya ini nama Usri Yusra. Buat teman-teman yang ingin lebih dekat atau mengenal lebih dalam tentang ustazah atau materi kita malam ini, bisa meng-add pertemanan di Facebook di Fitri Bunda Zizi atau di IG, di IG dengan nama @bunzifitri. Ini yang Masya Allah banget materi kita, nggak kalah bekennya dari judulnya juga yang luar biasa. Jadi sertanya luar biasa, judulnya keren, dan materinya juga sangat-sangat luar biasa. Nah, tanpa panjang lebar, saya ngomong udah kebanyakan, langsung aja kita persilahkan kepada Ustazah Nurul Fitriah untuk menyampaikan materinya. Tafadhol maskurun Ustazah. Baik, syukron kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Suara anak kedengaran jelas nggak? Kedengaran Ustazah. Oke. Alhamdulillah kedengaran, Bu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah adik-adik semuanya, pada malam hari ini kita Allah pertemukan insya Allah di majelis yang penuh keberkahan dan penuh manfaat. Insya Allah di majelis yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, yang membuat kita semakin dicintai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung ke tema yang diamanahkan kepada Ana, yaitu sebenarnya temanya berat ya. Jadi modus-modus penjahat cinta. Bahasanya ini banget. Ya bahasanya beken sekali gitu ya. Kekinian lah, atau ya bukan bahasa orang tua seperti saya gitu ya. Memang bahasanya anak muda banget gitu ya. Ditambah lagi trik jitu menangkal buaya darat ya. Nah, Masya Allah. Nah, sebelum kita ke situ gitu ya, yang pertama-tama harus kita syukuri adalah bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan mahabbah atau telah menjadikan cinta sebetulnya sebagai sarana untuk meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya namanya juga ini seri Ada Apa Dengan Cinta. Berarti tema kita ya pasti tidak lepas dari yang namanya cinta. Nah, yang pertama harus kita syukuri dan harus kita sadari bahwa sebetulnya yang namanya mahabbah atau cinta itu adalah ciptaan Allah gitu ya. Sarana yang Allah berikan kepada kita umat manusia, umatnya untuk meraih kecintaan Allah. Bagaimana kita bisa meraih cintanya Allah kalau kita tidak memiliki perasaan cinta kepada Allah gitu kan. Dan Allah juga yang telah menetapkan bagaimana kita bisa taat, bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah, tunduk kepada syariatnya, itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Nah, Allah menjadikan, mensyaratkan kalau memang kamu, wahai hambaku, mencintaiku, maka buktikanlah cintamu dengan ketaatanmu dan ketundukanmu pada syariatku.
Jadi sebenarnya yang namanya cinta itu sungguh mulia dan kita harus mensyukuri itu bahwa Allah menjadikan salah satu rasa, yaitu rasa cinta, sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, sebagai sarana agar kita bisa diridhoi oleh Allah. Nah, kemudian juga yang namanya cinta, perasaan cinta itu pasti berkaitan dengan yang namanya hati atau kolbu. Nah, yang kedua yang harus kita sadari bahwa yang namanya hati atau kolbu itu adalah sebuah wadah, ya, adalah sebuah wadah atau tempat di mana muara segala sesuatu yang bisa menunjukkan jati diri kita. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketika segumpal darah itu baik, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Apa yang keluar dari tubuhnya itu baik, apa yang dilakukan, dihasilkan dari anggota tubuhnya itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah juga seluruh anggota tubuh. Yang dilakukan anggota tubuh pun merusakkan bagi dirinya sendiri. Ala wahyal qalbu. Dan itu adalah segumpal darah itu adalah yang namanya hati. Jadi hati itu adalah sebuah wadah. Maka sebaik-baik wadah itu adalah yang isinya penuh dengan kebaikan dan ketaatan. Isinya penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seburuk-buruknya wadah, ya, yaitu hati, itu adalah yang dipenuhi dengan apa? Dengan kerusakan, dengan kesesatan, dengan hal-hal yang mengikuti hawa nafsu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Masalah cinta tadi pertama harus kita syukuri, sebetulnya cinta adalah hal yang mulia. Yang kedua adalah masalah hati. Ternyata urusan hati itu sungguh besar, ya. Perkara hati itu sangat besar, dan efek dari konsekuensi dari bagaimana kita mengurus wadah kita, yaitu hati kita, itu ternyata efeknya sangat besar bagi diri kita ke depannya. Nah, kemudian juga yang ketiga, Allah itu sudah menyiapkan hati, sebetulnya menyiapkan kolbu bagi diri manusia itu untuk hal-hal yang besar, untuk urusan yang besar, ya. Karena apa? Karena kita sebagai manusia itu tidak akan dibiarkan begitu saja di muka bumi ini. Allah akan uji dengan berbagai ujian dan cobaan. Nah, hati disiapkan oleh Allah itu untuk urusan-urusan yang besar, ya. Sehingga apa? Karena urusannya itu besar yang dihadapi oleh hati, maka kita harus mempersiapkannya dalam rangka bagaimana agar nanti perjalanan kita di dunia ini mulus dalam menghadapi cobaan. Nah, sehingga apa? Urusan hati karena ujiannya itu besar, ya, Allah memberikan imbalan yang juga begitu besar, ya, yaitu kenikmatan abadi, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terbersit dalam hati kita sebagai manusia seperti apa kenikmatan tersebut. Maka sekali lagi kita harus betul-betul mengurusi atau mengurusi hati kita, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, karena kita tahu hati itu berperan penting, wadah kita ini, hati kita itu berperan penting tadi, karena kita ini sebagai manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, cara mendapatkan kenikmatan abadi tadi itu tentunya tidak mudah, ya. Tidak didapat dengan jalan yang mudah. Pasti jalannya itu penuh kelelahan. Jalan menuju keabadian tadi, kenikmatan yang abadi itu bukan jalan yang disukai oleh manusia. Itu urusannya bersusah payah. Urusan hati, ya tadi, hati kalau hubungannya dengan lawan jenis juga, kalau kita mau meraih keridhaan Allah, jalannya itu bukan memperturutkan hawa nafsu. Pasti jalannya itu bertentangan dengan apa yang kita sukai. Ketika kita menyukai seseorang, ya, pasti ketertarikan, keinginan kita ingin dekat terus, ingin tahu terus, dan lain sebagainya. Tapi jalan perjuangannya tidak seperti itu kalau kita mau mendapatkan kenikmatan yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Jalannya itu penuh kelelahan yang memerlukan kesabaran.
ya itu tadi memang ada ungkapan hati-hati dengan hati, ya betul sekali gitu. Urusan kita dengan hati itu sungguh memang kalau sudah urusan main dengan hati itu sangat luar biasa efeknya bagi kita gitu ya. Nah, lalu juga jalan menuju keridhaan Allah ini yang berurusan, yang pasti berurusan juga dengan hati kita ini, tidak kenapa dia susah gitu ya, kenapa harus berlelah-lelah untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi tersebut, karena dalam rangka agar Allah menjauhi kenikmatan abadi itu dari orang-orang yang berjiwa hina, dari orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu sangat jauh dari yang dijanjikan Allah, yaitu kenikmatan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan ini adalah bisa dilalui oleh orang-orang yang berjiwa mulia, yang bercita-cita tinggi. Jadi bagaimana ya? Mungkin yang sudah merasakan ya, kalau yang namanya perkara hati itu sepertinya susah sekali kita berhadapan dengan kalau sudah masalah hati. Tapi ketika itu sudah Allah janjikan, ketika kita mampu menguasai hati kita, tidak memperturutkan hawa nafsu, itu demi cita-cita yang mulia adalah mendapatkan keridhaan Allah, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk menjaga hati kita. Jadi mana yang mau kita pilih dari apa yang sudah disampaikan tadi gitu ya. Mana yang mau kita pilih, apakah kita mau menjadi pejuang cinta atau kita mau jadi apa tadi, penjahat cinta. Bahasanya ya, penjahat cinta. Nah, itu. Jadi beberapa hal tadi harus kita pahami betul sehingga kita tahu apa yang mau kita pilih. Kita mau jadi pejuang cinta atau mau jadi penjahat cinta. Mungkin bagi sebagian orang cinta apa sih cinta gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam ajaran agama kita, di dalam Islam itu cinta kedudukannya juga diperhatikan urusan cinta ini, memiliki kedudukan cinta ini di dalam ajaran agama Islam. Gitu ya. Jadi sebenarnya cinta itu bukan hal yang cengeng, tapi cinta itu adalah sebuah perjuangan. Jadi jangan rendahkan nilai cinta untuk hal-hal yang cengeng atau hal yang remeh-temeh. Karena cinta itu pembuktian kita untuk mendapat surganya Allah, pembuktian kita di hadapan Allah untuk meraih keridhoannya. Itu tadi. Nah, berikutnya mengenai materi ini ada beberapa fakta yang harus kita ketahui ya, karena ini urusannya dengan hati, urusannya dengan lawan jenis gitu ya. Fakta yang pertama adalah bahwa rasa suka terhadap lawan jenis itu adalah wajar, adalah fitrah, adalah biasa. Fakta yang pertama. Jadi bukan sebuah aib kalau kita memiliki rasa suka kepada lawan jenis. Karena di surah Ali Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Jadi yang pertama Allah katakan adalah apa? Allah itu memberikan rasa. Allah memberikan perasaan dalam diri manusia itu agar tertarik dengan syahwat. Syahwat itu rasa suka, rasa menginginkan, rasa menyukai. Dan yang pertama, syahwat pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah minan nisa, terhadap perempuan, bagi laki-laki. Ya, jadi bagi laki-laki Allah tanamkan, pertama Allah sebutkan itu rasa suka terhadap perempuan. Meskipun di ayat ini disebutkannya adalah minan nisa, jadi laki-laki diberikan rasa suka bagi laki-laki terhadap perempuan, dan begitu juga berlaku sebaliknya, diberikan rasa suka bagi perempuan terhadap lawan jenisnya, yaitu laki-laki. Itu adalah syahwat sekaligus ujian pertama bagi umat manusia. Rasa syahwat, rasa suka terhadap lawan jenis, yang mana sebenarnya itu hal yang wajar. Tinggal bagaimana nanti gitu ya sikap kita menangani perasaan tersebut. Nah, dan dalam kaidah usul fiqh itu disebutkan ya, meskipun tadi itu ya
ayat ini disebutkan bagi laki-laki menyukai perempuan, ya berlaku sebaliknya. Dalam kaidah disebutkan bahwa segala sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk perempuan, kecuali ada dalil yang memisahkan, kecuali ada dalil secara khusus yang menyebutkan secara spesifik kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini. Nah, itu berarti memang ada yang berbeda. Tapi kalau tidak disebutkan, berarti sama saja. Laki-laki suka dengan perempuan itu adalah fitrah, perempuan juga suka dengan laki-laki itu adalah hal yang wajar dan fitrah. Itu fakta yang pertama. Jadi jatuh cinta, rasa suka itu wajar, bukan hal yang aib gitu, karena itu adalah fitrahnya kita sebagai manusia. Kemudian fakta berikutnya adalah benar bahwa dari mata turun ke hati. Gitu ya. Benar dari mata turun ke hati. Makanya di surah An-Nur, surah keberapa? An-Nur surah ke-24 ayat 30, Allah memerintahkan bagi kita untuk menundukkan atau menahan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan wa yahfazuna furujahum, dan menahan kemalu dan memelihara kemaluannya. Nah, ini juga itu berlaku untuk perempuan. Tapi kenapa disebutkan untuk laki-laki? Karena mungkin ya, karena salah satunya adalah memang laki-laki itu gampang sekali ketertarikannya kuat sekali melalui matanya, dan kuat sekali berhubungan melalui kuat sekali hubungannya dengan kemaluannya. Kalau tidak salah, kalau insya Allah sih bukan hoax, ada penelitian ya, ketika laki-laki dan perempuan itu dekat gitu ya, didekatkan, tolong kasih tahu kalau memang ini hoax ya, Ustazah pernah baca gitu. Jadi ketika diteliti, laki-laki itu yang muncul tanda-tandanya itu di alat vitalnya, di kemaluannya. Tapi kalau perempuan di dadanya, di hatinya. Karena memang ya itu mungkin salah satu dari ciri khas atau fitrahnya laki-laki dan perempuan, ada hal yang berbeda. Tapi pada intinya masalah pandangan itu sama berlaku antara laki-laki dan perempuan. Kemudian apa? Dan yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi yang seperti menahan pandangan itu adalah suci dan menjaga, sebab Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, meskipun manusia atau orang lain tidak mengetahuinya. Nah, masalah menahan pandangan ini pun dikatakan gitu ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan mata berkedudukan sebagai pembimbing dan hati berkedudukan sebagai pembangkit gitu. Jadi mata itu pembimbing, kemudian muncul ke hati, hatilah yang membangkitkan apa-apa lagi ya setelah itu gitu, perasaan setelah itu apa tindakannya itu biasanya muncul dari hati yang membangkitkannya. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah, an-nazaru ilal mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis. Jadi kata Rasulullah, memandang wanita itu bagaikan anak panah beracun di antara anak-anak panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya balasan berupa iman yang manis di dalam hatinya. Nah, kata siapa yang suka melirik itu hanya laki-laki. Sebenarnya perempuan itu juga suka melirik, melihat gitu ya. Apalagi di zaman sekarang gitu. Di zaman sekarang yang semuanya itu bisa dilihat di ujung jari kita gitu ya. Mungkin di folder HP kita lebih banyak foto-foto lawan jenis di HP perempuan. Nge-save idolanya misalnya ya. Artis-artis idolanya yang mungkin sekarang notabene nonton drakor yang di-save opa-opa gitu kan. Nah, yang laki-laki walau alam Ustazah belum pernah lihat. Tapi faktanya memang seperti itu. Perempuan juga sama, suka ngelirik, suka ngelihat, tapi caranya beda. Mungkin kalau laki-laki agak lebih nakal. Kalau ngelihat langsung begini. Itu kalau di ilmu psikologisnya atau kerja otaknya kata Ibu dari Dr. Aisyah Dahlan, karena laki-laki itu fokus, kalau dia melihat sesuatu, matanya akan langsung tertuju ke situ. Jadi terkesan lebih nakal gitu. Karena matanya fokus ke satu arah. Kalau perempuan itu pandangannya melebar. Dia melihat ke depan, padahal kanannya kelihatan. Gitu. Melihat ke depan, tapi dia ngelihat tuh di kanan tuh ada si Ahi. Gitu. Itu ngelihat. Gitu. Nah, jadi itu perbedaannya, tapi sebenarnya sama aja.
Karena fitrahnya itu tadi, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, apalagi yang indah-indah, apalagi yang bening-bening, apalagi yang ganteng-ganteng, apalagi yang cantik-cantik. Itu sebenarnya semua sama aja gitu, suka, tapi caranya yang berbeda. Kadang-kadang juga tergantung kerja otaknya. Jadi seolah-olah ya yang jago ngeliat tuh laki-laki aja gitu. Gitu. Padahal perempuan sebenarnya sama aja. Nah, itu. Nah, kemudian juga hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah mengatakan pandangan laki-laki kepada kecantikan wanita tak ubahnya bak anak panah dari anak-anak panah beracun iblis. Maka barang siapa yang dapat menghindarkan diri dari anak panah tersebut, niscaya Allah akan menganugerahkan kepadanya kenikmatan beribadah yang menyenangkannya. Jadi kadang-kadang ya kalau kita melihat sesuatu gitu ya yang indah-indah, melihat orang yang kita sukai, itu nggak konsen ibadahnya. Ya, kebayang terus gitu ya. Sholat pun nggak khusyuk karena tadi abis ketemu sama ini gitu ya. Tadi ketemu sama ini. Apalagi misalnya berlanjut di komunikasi, ketemu papasan aja gitu ya, itu bisa bikin deg-degan misalnya ya, kepikiran. Nah, makanya kalau kita bisa menghindari tersebut, meskipun kita tahu ada rasa suka dalam diri kita, tapi kita bisa menghindari untuk tidak melihat hal yang kita sukai, orang yang kita sukai tersebut, maka Allah akan berikan kepadanya kenikmatan beribadah yang menyenangkannya. Gitu. Ya, itu tadi memang tidak kalau yang namanya sudah suka, sudah membawa perasaan, itu nggak enak ngapa-ngapain, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, apalagi ibadah. Ya, apalagi ibadah tidak khusyuk, kurang khusyuk. Nah, itu tadi. Nah, kemudian juga urusan memandang ini tadi ya, sekali lagi urusan memandang ini juga berlaku untuk perempuan, karena dalam hadis juga Rasulullah mengatakan Anisa Usya, laki-laki perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Dalam artian di sini hadis ini biasanya dipakai untuk mengatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Hak-hak dan kewajibannya itu sama. Tapi di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya perangai dasar kebanyakan laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama. Kecuali ada hal-hal khusus yang mensifati. Jadi ketika laki-laki suka dengan lawan jenis, begitu juga perempuan. Perempuan juga suka dengan lawan jenis. Ketika laki-laki suka melihat yang indah-indah, perempuan juga suka melihat yang indah-indah. Jadi masalah menahan pandangan ini bukan hanya bagi laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Apalagi kita sebagai aktivis dakwah. Insya Allah di sini semuanya berkecimpung di berbagai macam wadah yang bermanfaat. Ya, intensitas hubungan kita karena amanah kita dengan orang-orang, dengan anggota organisasi kita, itu pasti kuat sekali intensitas pertemuan kita, dan tidak bisa dipungkiri itu bisa jadi salah satu pemicu tumbuhnya benih-benih simpati kepada rekan kerja kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya ada istilah virus merah jambu di kalangan aktivis dan lain sebagainya. Itu sangat wajar sekali gitu ya, karena intensitas bertemunya sering gitu ya. Nah, bahkan dari rasa simpati tersebut bisa berlanjut ke rasa yang lebih lagi gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah ya yang harus kita sadari, bisa kita sadari dan kita waspadai, jangan sampai ini berpotensi menjadikan kita sendiri, kita sadar atau tidak, menebar benih-benih atau menebar ranjau kemana-mana. Itu yang dikatakan modus-modus ya. Nah, Ustazah ada sedikit saya ada sedikit bikin survei gitu ya. Sebenarnya ingin tahu sih pemikiran perwakilan dari yang sudah mengisi survei ini. Sebenarnya orang nyadar nggak sih kalau dia itu jadi buaya darat gitu. Untuk terminologi buaya darat ini pun nanti Ustazah saya bahas sendiri gitu ya. Tapi katakanlah kita mengikuti tema ini. Sebutan itu adalah buaya darat gitu ya. Orang tuh sadar nggak sih kalau dia tuh jadi buaya darat gitu ya. Ada yang mengatakan sadar, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau menurut Ana pribadi gitu ya, awalnya kita tidak sadar kalau ternyata kita bisa membuka pintu-pintu atau menebar benih-benih atau ranjau tersebut. Awalnya kita tidak sadar. Awalnya kita tidak sadar. Lama-kelamaan ketika kita tahu ternyata adalah perasaan suka dan kita terikut terus-menerus, pada akhirnya kita sadar kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita ikuti terus rasa suka tersebut,
kita ikuti apa mau hawa nafsu kita, meskipun kita suka, akhirnya kita berkomunikasi dan sebagainya, nah itu baru kita menyadari bahwa kita sedang terjerumus, terjerat dalam panah-panah syaitan. Tapi pada awalnya insya Allah, kalau menurut Ustazah, apalagi kita sebagai orang yang berjuang dalam kebaikan, insya Allah gitu ya, kita awal mulanya nggak sadar kalau kita sedang melakukan perbuatan menebar ranjau misalnya ya. Awalnya kita tidak sadar, tapi pada akhirnya nanti bagaimana pilihan kita untuk melanjutkannya atau menahannya, itu tadi pada awalnya kita nggak sadar. Nah, lalu juga intensitas kita dalam beraktivitas tadi yang pasti bertemu dengan lawan jenis, bertemu dengan rekan-rekan kerja kita, pada akhirnya bisa jadi akan mengganggu keikhlasan kita dalam beramal. Yang tadinya kita bekerja, kita melakukan sesuatu itu ya karena kita berjuang untuk kebaikan gitu ya, kita membantu, kita melakukan pekerjaan A, B, C, dan D itu dalam rangka kebaikan, untuk dalam rangka mendulang pahala, meraih ridho Allah. Tapi karena rasa suka ini gitu ya, kalau disalah artikan atau disalahgunakan gitu ya, atau salah responnya, bisa mengganggu amal ibadah kita, bisa mengganggu keikhlasan kita. Dari yang berjuang untuk dakwah, dari yang berjuang untuk kebaikan, menjadi hanya sekedar biar bisa dekat dengan dia, menjadi hanya sekedar biar bisa chatting sama dia, menjadi hanya sekedar bisa melihat wajahnya. Kan remeh sekali gitu ya, kan remeh sekali. Itu pun bisa jadi kita nggak sadar gitu. Kita tidak sadar bahwa kita semangat gitu ya, kita semangat seperti ini, ternyata nggak ada Allah dalam amal perbuatan kita, hanya karena biar ketemu dia gitu. Nah, itu harus kita waspadai hal tersebut. Nah, kemudian untuk istilah buaya darat. Sampai Ustazah cari, sebenarnya asal muasal buaya darat nih apa sih? Gitu ya. Kenapa harus buaya gitu ya? Nah, sampai ke tulisan bacaan di sini tentang penelusuran literasi mengenai istilah buaya darat gitu ya. Karena jujur ya, bagi Ustazah pribadi, Ustazah punya pengalaman buruk dengan buaya. Jadi kaget, wah ada buaya daratnya nih gitu kan. Ada temanya menjurus gitu ya. Kok harus buaya darat? Seolah-olah Ustazah diledekin, wah berarti ahlinya buaya darat dong nih gitu kan ya. Cuman kita sharing gitu ya. Jadi istilah buaya darat memang akhirnya dikonotasikan untuk hal yang negatif, untuk hal semua sepakat bahwa buaya darat itu istilah untuk orang yang pertama memberikan modus kemana-mana, kedua mengumbar janji, banyak yang mengatakan seperti itu, mengumbar janji, ketiga bergonta-ganti pasangan. Nah mungkin tidak sampai ke situ kita ya, tidak bergonta-ganti pasangan, nggak seperti itu ya pembahasan buaya darat di sini gitu ya. Nah, buaya darat itu ceritanya memang berawal dari kisah, di sini saya sebutkan sedikit lah ya, biar kita punya pemahaman yang sama, punya literasi yang sama gitu ya. Jadi awal kisahnya itu berawal dari, buaya darat itu berawal dari cerita masyarakat. Jadi saat itu di mana nih, daerah Jember, Jawa Timur, ya ada sebuah tambak buaya. Nah, kemudian penjagaan kawanan buaya itu ketat. Kapan buaya itu harus di darat, kapan buaya itu harus di air. Nah, suatu hari ada seekor buaya jantan menghilang. Warga pun geger dibuatnya, katanya gitu kan. Nah, akhirnya 3 bulan berlalu, ternyata buaya itu ditemukan bersama buaya betina, dan ternyata buaya betina itu bukan pasangan sahnya. Nah, ketika warga menemukan, warga serempak mengumpat dasar buaya. Itu awalnya. Sehingga konotasi buaya darat itu dikatakan untuk lelaki yang punya hubungan gelap dengan perempuan yang bukan pasangan sahnya. Kan jahat ya? Bukan gitu ya maksud kita, bukan buaya darat yang seperti itu. Tapi oke lah gitu, kita ambillah istilah itu gitu ya. Nah, sebenarnya bertolak belakang buaya itu. Buaya darat itu, mengapa di budaya Betawi ketika orang menikah pakai roti buaya? Ya kan? Di Betawi itu hantarannya salah satunya adalah roti buaya. Sebenarnya buaya itu adalah binatang yang setia, buaya itu. Ini juga Ustazah baca gitu ya. Buaya itu adalah bertolak belakang dengan hasil penelitian. Buaya itu adalah laki-laki adalah hewan yang setia. Makanya simbol kesetiaan dalam pernikahan di budaya Betawi itu adalah diantaranya
membawa roti buaya. Jadi sebenarnya bertolak belakang. Gitu. Jadi ya sudahlah, apapun itu istilahnya, kita sedang membahas bagaimana kita tidak terjerat dalam jeratan syaitan ini, gitu ya. Modus-modus yang kita sadari atau tidak ternyata itu berpeluang membuka pintu-pintu fitnah. Ustazah lebih setuju seperti itu, gitu ya. Nggak ada lah yang buaya darat seperti yang diistilahkan seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian disebutkan apa sih perilaku yang menjurus ke situ, gitu ya. Modus-modusnya apa aja sih biasanya yang dilakukan oleh ini, gitu ya, oleh apa ya istilah gantinya. Oke lah, kita pakai yang seperti di tema ya, modus-modus yang dilakukan oleh buaya darat, gitu ya. Sebenarnya juga orang itu mungkin nggak sadar juga kalau dia buaya darat, dia nggak sadar gitu. Dia hanya saat itu kalau bagi ustazah, orang-orang yang seperti ini, hal seperti ini itu fenomena di mana-mana, baik yang paham agama ataupun tidak, baik yang aktifnya di kegiatan dakwah ataupun tidak, gitu. Ini yang namanya urusan hati ini sudah fenomena di mana-mana, gitu ya. Orang seperti ini, apalagi kita sebagai orang yang berjuang di jalan kebaikan ini, mungkin pada saat itu kita sedang lemah hati kita, gitu ya. Kita sedang ingin memperturutkan apa hawa nafsu kita. Jadi insya Allah bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Jadi kalau menurut Ustazah hatinya sedang lemah aja gitu, nggak sampai ke buaya darat. Nah, jadi modusnya itu adalah sharing chat, sharing WA yang tidak penting. Nah, itu. Nah, bisa jadi muncul dari yang sepertinya penting. Ya, kalau di kalangan ya di lingkungan organisasi gitu ya, kadang-kadang menanyakan sesuatu yang bukan bukan waktunya gitu. Kita bisa paham lah gitu kan. Ini apakah memang betul profesional atau hanya sekedar basa-basi. Nah, kadang-kadang basa-basi pun memang niatnya cuma basa-basi biar mungkin kedekatan biar semakin solid gitu ya antar anggota gitu ya, biar kerja kita semakin baik gitu kan. Tapi bagi kita lebih baik tidak ada basa-basi. Karena kadang-kadang basa-basi itu pintu untuk masuknya setan, menjerat kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pasti awal mulanya adalah melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Jadi chat-chat yang tidak penting ya memang bukan wilayahnya, itu sebisa mungkin kita hindari ya, seperti itu. Nah, kemudian juga berikutnya adalah ini mengumbar janji katanya. Mengumbar janji. Lebih spesifik lagi, memberikan janji agar dinikahi tahun depan. Nah, itu kan serius banget ya. Intinya mengumbar janji. Nah, di sini mengumbar janji atau menggantungkan seseorang gitu ya. Karena bisa jadi yang namanya rasa suka, itu dari suka ingin selalu melihat, jadi ingin memiliki. Tapi rasa ingin memilikinya ini masih jauh dari fakta yang ada di lapangan, gitu ya. Masih ingin memiliki tapi masih semester 2 misalnya. Ingin memiliki tapi masih belum punya pekerjaan. Ingin memiliki tapi dan lain sebagainya, gitu ya. Baik itu bagi laki-laki dan perempuan, gitu ya. Nah, akhirnya karena tidak mau diambil, menjanjikanlah hal-hal yang sebenarnya yang memberi janji itu pun belum tahu pasti perencanaan kedepannya seperti apa. Nah, itu katanya. Ya faktanya katanya seperti itu dari hasil yang Ustazah baca gitu ya, memberikan janji-janji semu, janji manis, janji palsu dan lain sebagainya, itu janji-janji gitu ya. Dan memang jawabannya apakah pernah, dan terakhir apakah Anda pernah menjadi korban modus gitu ya, dan jawabannya pernah. Itu mungkin pengalaman pribadi dari yang mengisi survei tersebut gitu ya. Nah, mengenai janji semu atau menggantung ini sebenarnya disinggung di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 129. Meskipun temanya ini adalah tentang poligami ya, tapi di sini ada larangan untuk jangan membuat perempuan terkatung-katung. Jadi bunyi ayatnya kan di surah An-Nisa ayat 129 itu
Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu ingin berbuat adil. Ya, kemudian dilanjutkan fala tamilu kulal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Lanjutnya, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang paling kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Itu larangan, ya. Jangan membuat wanita terkatung-katung gitu. Oke, di sini konteksnya dalam ayat ini adalah jangan ketika kita punya istri lebih dari satu, kita mencintai satu orang, akhirnya membuat istri-istri yang lain dibiarkan terkatung-katung. Tapi kita ambil nilainya, nilai moral dalam ayat ini, bahwa jangan membiarkan perempuan terkatung-katung. Nah, itu. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bertaubatlah orang-orang yang pernah menggantungkan. Jadi kata Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Jangan membiarkan perempuan ataupun laki-laki terkatung-katung. Mungkin secara kasus itu banyak terjadi laki-laki yang memberi janji kepada perempuan, karena memang biasanya fitrahnya yang mencari itu laki-laki, yang menawarkan diri, yang mengutarakan duluan itu memang fitrahnya laki-laki karena dia sebagai pemimpin keluarga. Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga seperti itu, gitu ya. Nah, itu tadi. Nah, lalu berikutnya, modus berikutnya tadi sebentar apa tadi ya? Mendekati banyak wanita. Ya, mendekati banyak wanita. Jadi nah ini biasanya beratnya di perempuan. Ya, masuk ke perasaan perempuan. Perempuan merasa hanya dia yang istimewa, tapi ternyata laki-laki tersebut chat juga ke yang lain, ke teman-temannya gitu. Nah, itu katanya salah satu perilaku buaya darat gitu ya, mendekati banyak wanita. Nah, ini pun harus bagi perempuan, ya, bagi kita kaum perempuan, karena memang kita ini berat urusan di perasaan, gitu ya, kuat perasaan kita, karena memang kalau kata dokter Aisyah Dahlan, perempuan itu kantong cintanya itu kalau dalam hubungan rumah tangga itu, kantong cinta perempuan itu adalah masalah ini hati. Suka dipuji, suka diperhatikan, ya kan, suka disayang. Nah, memang kantong cintanya, kantong perasaan perempuan itu adalah urusan hati, gitu ya, pemenuhan kebutuhan hatinya. Sehingga perempuan itu memang gampang sekali terbawa pada perasaan. Sedikit sekali dicet masalah, kadang-kadang gitu ya, bisa jadi juga yang laki-lakinya tidak berniat apa-apa gitu ya, hanya sekedar misalnya kalau urusan pekerjaan atau urusan organisasi, karena rapat pulang malam, karena dia sebagai ketuanya nanya, "Ukti sudah sampai rumah?" misalnya ya. Nah, ketika hati kita lagi lemah gitu ya, ditambah kita memang ngefans sama si Ikhwan tersebut, aduh si kakak ini nanya udah pulang apa belum, perhatian ya gitu kan. Nah, kalau kita baper, terbawa perasaan, itu bisa berlanjut tuh gitu dengan mengharapkan yang lebih atau dengan melanjutkan chat-chat yang lebih. Nah, pada akhirnya kita merasakan gitu ya, kita merasakan bahwa lelaki tersebut mendekati banyak wanita. Padahal sebenarnya bisa jadi, Ustazah bukan membela si Ikhwannya laki-lakinya, mungkin bisa jadi bagi dia memang tidak ada perasaan apa-apa. Bagi dia karena fitrahnya laki-laki itu adalah melindungi gitu ya, sebagai kepala keluarga, ya, kelak sebagai calon pemimpin keluarga, itu hal yang sifatnya melindungi itu, perhatian itu dilakukan oleh laki-laki. Tapi mungkin bagi perempuannya saja yang terbawa perasaan. Apalagi kalau konteksnya di organisasi, memang dia adalah laki-laki tersebut berada di pucuk kepemimpinan yang harus membawahi anggota-anggotanya. Nah, kalau kayak gitu jangan dipikir hanya kita kalau dia WA. Udah jelas karena dia ada di pucuk kepemimpinan yang harus memperhatikan
anggotanya gitu. Tetap ketika seorang pemimpin pun ingin memperhatikan anggotanya, diperhatikan adab dan etikanya, termasuk kapan dia harus mengirim itu, pentingkah dia mengirim itu, urgensinya apa, akibatnya apa dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Karena memang kalau udah terbawa perasaan itu sulit sekali perempuan untuk menghindarinya. Ustazah punya teman gitu ya, dia kalau sudah ketika dia menyukai seseorang, ada seseorang yang disukai, kemudian hal itu ada sesuatu yang mengecewakan dia itu bisa 3 hari nggak makan, 3 hari nggak ngomong, sama sekali nggak ngomong. Kebetulan beliau itu teman satu kamar dengan ustazah. Jadi ustazah udah paham, kenapa nih, gitu ya? Pasti urusannya sama laki-laki nih. Dia cuma tidur selimut. Kalau mau buang hajat, ada hajat baru ke WC, habis itu selimutan lagi. Gitu. Kalau sholat, habis itu selimutan lagi, nggak makan. Paling cuma minum dan sebagainya. Itu baru kali itu ustazah melihat gitu ya. Ternyata urusan hati itu bagi orang tuh berbeda-beda. Bagi kita gampang gitu ya, tapi bagi orang lain ternyata berat. Maka penting bagi kita ketika melihat, untuk yang perempuan, penting bagi kita untuk ketika melihat teman kita yang lain seperti itu, untuk berempati, untuk mencoba merasakan bagaimana perasaan dia, sehingga yang keluar sikap kita kepada teman kita tersebut bukan penghakiman, tapi berusaha untuk memahami dan menenangkan teman kita tersebut, gitu ya. Lalu berikutnya, apalagi modusnya? Ya sebetulnya modusnya kurang lebih sama. Nah kalau untuk perempuan, kira-kira perempuan bisa nggak berikan modus? Gitu ya, bisa nggak perempuan kasih modus, menebar modus, bisa nggak? Bisa. Nah, bisa. dari sejauh yang ustazah perhatikan, yang saya perhatikan gitu ya, perempuan juga sangat berpotensi untuk menebar ranjau di sekitarnya, meskipun dia tidak sadari itu, gitu ya. Pertama adalah status yang berisikan curhat. Status yang umum yang isinya curhat. Itu satu. Karena memang meskipun perempuan itu butuh urusan hati perasaannya memang paling utama, sehingga dia juga gampang, mungkin bisa jadi gampang mengeluarkan perasaannya di media sosial. Tapi kalau itu sudah urusannya personal, itu bisa mengundang laki-laki lawan jenis untuk menanggapi, kenapa, ada apa, cerita dong. Nah itu, gitu ya. Nah itu, pada misalnya lelah nih apa dan lain sebagainya. Intinya gampang sekali bagi perempuan ketika dia sudah curhat masalah pribadinya, gitu ya, itu gampang sekali akan direspon oleh lawan jenis, oleh laki-laki. Itu berpotensi ternyata kita menebar ranjau tanpa kita sadari. Yang kedua, bisa jadi juga ini. Di antaranya juga modus yang kedua adalah ini menurut ustazah ya, bisa jadi ini subjektif gitu ya, subjektif. Sering memposting atau mengkuat urusan-urusan hati atau cinta atau suami, untuk calon imamku dan ini dan lain sebagainya. Nah itu juga berpotensi untuk menarik perhatian bagi lawan jenis gitu ya. Kalau buat ustazah pribadi, kalau memang saat itu dia posisikan kita sebagai peran kita saat itu seperti apa. Nah, kalau kita masih kuliah, masih semester awal, orang tua pun belum membuka wacana tentang urusan pernikahan. Terus juga sepertinya juga urusan finansial juga masih jauh urusan pernikahan. Kita nggak usah terbawa dan terlarut dengan yang ada di sekitar kita, gitu ya, ya kan? Akhirnya kita sering jadikan kuat urusan-urusan cinta dan lain sebagainya, gitu. Padahal memang kita juga masih jauh sama urusan seperti itu. Berbeda kalau kita menyiapkan diri untuk menjadi calon istri dan calon ibu yang baik.
membekali diri itu bagus. Tapi kalau menunjukkan diri dengan quote-quote atau nyanyian atau lagu-lagu yang urusannya dengan hati, padahal memang udah jelas kita masih jauh dengan urusan pernikahan seperti itu, ya tolak ukur kita, perhitungan kita memang kita masih jauh seperti itu, jangan membuka urusan yang berhubungan dengan hati atau dengan cinta atau dengan pernikahan kalau memang belum siap. Itu juga membuka pintu untuk menerima respon dari lawan jenis yang akhirnya yang menjadi korban diri kita sendiri karena kita duluan yang memulai gitu. Nah seperti itu gitu ya. Itu mungkin nah ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang disengaja bagi kita nggak sengaja seperti itu, kita hanya mengekspresikan perasaan kita, apa yang kita inginkan. Tapi itu juga yang namanya setan tidak akan melewatkan sedikit pun kesempatan untuk menggoda manusia. Apapun itu ya bisa dijadikan sarana bagi setan untuk menjerat manusia ke hal-hal yang tidak Allah ridhoi gitu ya. Ada istilah juga ya tergantung perempuannya beri umpan atau tidak. Kalau perempuannya nggak ngasih umpan ya nggak akan mungkin kepancing gitu. Nah bisa jadi gitu ya, bisa jadi juga kita duluan yang memancing gitu ya. Karena juga gini, nggak mungkin yang memancing duluan laki-laki, pasti karena perempuan itu fitrahnya adalah dipenuhi dengan rasa malu. Fitrah utama perempuan adalah dipenuhi dengan rasa malu, sehingga dia akan malu mengekspresikan perasaan hatinya, apalagi terhadap lawan jenis. Dia tidak akan, perempuan itu relatif tidak gampang untuk menunjukkan, untuk langsung mengatakan suka dengan seseorang. Itu enggak, dia diam-diam, tapi mancing gitu, tapi isyarat gitu. Jadi kalau menurut ustazah pribadi gitu ya, kita sudah bisa mengukur apa perencanaan kita ke depan. Kalau memang dalam waktu berapa tahun ke depan kita belum siap ke hal tersebut, nggak usah pikirin saja apa yang mau kita kejar saat ini, pencapaian apa yang mau kita fokuskan. Jadi tidak usah berpikiran meloncat, belum waktunya tapi udah ke situ. Memang zaman sekarang kita dipenuhi oleh sajak-sajak, ustazah nggak bilang cengeng gitu ya, tapi katakanlah muncul grup Adam, urusannya begitu semua gitu ya, lawan jenis itu memancing kita untuk pingin cepet-cepet dapat dan sebagainya. Nah, kita adalah apa yang kita pikirkan, adalah apa yang kita lihat, kita adalah apa yang kita konsumsi. Kita mau jadi seperti apa, maka penuhilah pandangan kita, bacaan kita dengan yang mau kita kejar itu gitu. Kalau nggak mau kita kejar, belum mau kita kejar, ngapain kita sering dengerin, kita sering lihat gitu ya. Karena sekali lagi godaan kita di masa sekarang, di zaman modern itu kuat sekali. Akhirnya waktu kita habis dengan ini yang namanya handphone, akhirnya kita lupa dengan cita-cita kita terbenam dalam angan-angan, melihat si ini sudah punya pasangan, melihat si ini manis-manisan bermesraan, rasanya pingin, padahal pada saat itu kita belum mencapai di fase tersebut. Nah itu lagi ya, untuk perempuan mungkin sudah untuk itu sebenarnya modusnya ya itu aja gitu, kita mengetahuinya. Nah bagaimana cara menangkalnya, bagaimana cara melawannya? Di sini di dalam buku dalam buku Taman Jatuh Cinta, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengangkat tema tentang akal, ya, tentang akal. Dengan akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, dengan akal itu manusia dapat mengenal Allah, dapat mengenal keesaan Allah, dapat mengenal keagungan Allah, dapat mengenal kesempurnaan Allah. Sehingga apa? Ketika kita dengan akal kita bisa mengenal Allah, kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Dan juga apa? Dengan akal manusia itu dapat memprediksikan terjadinya sesuatu. Ya, dengan akal kita sebenarnya bisa memprediksikan kalau kita memilih melakukan A, maka apa kira-kira akibatnya? Ketika kita memilih B, maka apa kira-kira konsekuensinya? Itu fungsi akal. Kita sudah bisa prediksi. Meskipun nanti mungkin takdirnya berbeda, tapi akal itu bisa membuat kita memprediksi segala sesuatu hasil dari apa yang kita pilih. Sehingga apa? Kita bisa bersikap mawas diri dan bisa melakukan segala hal
yang memberikan diri kita maslahat gitu ya. Dengan akal kita bisa melawan hawa nafsu, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Tentunya dengan berbekal kesabaran, karena melawan hawa nafsu memang begitu susahnya. Maka harus dibekali dengan kesabaran. Dan akal pula yang mendorong kita untuk menjauhi hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, orang yang berakal bukanlah orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sekali lagi Umar bin Khattab mengatakan, orang yang berakal adalah bukan orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Akan tetapi orang yang berakal adalah orang yang dapat memilih hal yang terbaik di antara kedua hal yang buruk. Nah itu orang yang berakal. Orang yang dapat memilih hal yang paling baik di antara kedua hal yang buruk. Ya, contohnya kita menyukai seseorang. Kalau kita ladeni perasaan tersebut, itu juga tidak baik. Kalau kita tinggalkan, juga tidak enak hati kita, kepikiran. Nah, apa yang mau kita pilih? Dengan akal kita itu tadi hal terbaik di antara kedua hal yang buruk. Nggak sampai buruk lah, tapi hal yang tidak enak bagi perasaan kita. Itulah orang yang berakal. Jadi terutama ini untuk yang perempuan gitu ya, karena memang kalau sudah bawa perasaan logika kemana-mana gitu ya, maka penuhilah diri kita dengan hal-hal yang memperkuatkan akal kita, logika kita. Jadi oke, kita terbawa perasaan, tapi ajak diri kita untuk berpikir. Kalau saya begini, apakah itu baik? Apakah itu bermanfaat untuk saat ini? Apakah itu diridhoi Allah dan lain sebagainya? Jadi menyingkirkan perasaan dengan lebih mengedepankan logika kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya jurusnya itu saja, tidak mengutamakan perasaan, tapi mengutamakan logika dan akal kita. Itu cara menangkalnya. Gitu. Kalau menurut Ustazah cukup itu saja. Dan yang pasti yang berikutnya adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita itu dikuatkan. Makanya dulu mudir Ustazah pernah mengajarkan doa urusan cinta ya. Urusan perasaan, doanya ini Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Cinta orang-orang yang mencintai enggak hanya maksudnya lawan jenis, tapi kita didekatkan dengan orang-orang yang bisa mengajak kita agar selalu dekat dengan Allah. Kita didekatkan dengan orang-orang yang mencintai Allah, yaitu lingkungan yang baik, yang bisa menjadikan kita lebih baik. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan berikanlah aku rasa cinta terhadap amal-amal perbuatan yang bisa membuatmu mencintaiku. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Dan berikanlah rasa cinta kepadaku dalam melakukan amal perbuatan yang bisa mendekatkanku kepada cintamu. Itu. Jadi apa? Kita memohon agar diberikan hal-hal yang bermanfaat untuk mengalihkan perasaan kita tadi, gitu ya. Jadi kalau rasa suka tuh jangan disangkal, tapi diterima, kemudian difikirkan apa yang harus dilakukan. Mungkin itu saja. Dari Ustazah, dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari yang sedikit Ana sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga kita semua menjadi pejuang cinta, mendapatkan cintanya Allah, dan juga insya Allah pada akhirnya kita diberikan oleh Allah jodoh yang terbaik, jodoh yang sama-sama mengajak kita untuk selalu dekat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan pada Ustazah yang sudah menyampaikan dan berbagi ilmunya kepada kita semua yang Masya Allah luar biasa banget, tersentuh, apalagi dikasih doa tadi
baik langsung aja kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi pada teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan, boleh melalui chat atau dihidupkan mikrofonnya juga boleh. Oke. Tafadhol teman-teman. Ya. Silakan. Atau Ustazah dari Ana boleh? Silakan. Iya. Gini Ustazah, kan tadi katanya kalau cinta itu datangnya dari mata turun ke hati. Nah terus gimana gitu cara orang buta buat mencintai, kan mereka nggak bisa melihat. Orang buta. Ya, kalau cinta datangnya dari hati, lantas bagaimana dengan orang buta gitu? Oke. Untuk orang Ustazah belum pernah ini ya, belum bagaimana untuk orang buta, karena kita memahaminya ini betul-betul lihat dari mata gitu ya, dari penglihatan. Nah, seingat Ustazah, di antara kenikmatan kelebihan ketika seseorang itu Allah cabut penglihatannya adalah semakin bersih hatinya gitu ya. Makanya banyak sekali kalau kita temukan gitu ya penghafal Quran, orang-orang yang penglihatannya itu Allah tidak berikan, itu hafalannya kuat, kemudian polos gitu ya, murni gitu ya, ikhlas gitu kan. Karena memang mata itu jendela segalanya gitu. Mata itu banyak mempengaruhi diri kita, sehingga hadis ini yang mungkin tidak berlaku bagi orang yang tidak melihat. Mungkin ujian bagi orang yang tidak melihat, yang buta itu lain gitu ya. Tapi Ustazah walau alam tidak tahu bagaimana cerita ujiannya orang yang tidak melihat. Tapi ya tetap yang namanya cinta ini kan urusan hati. Di sini hanya menggambarkan kalau jendela pertamanya, pintu pertamanya yang menjadikan fitnah di antara lawan jenis itu adalah lewat mata. Tapi tidak menutup kemungkinan lewat yang lain gitu. Tidak menutup kemungkinan lewat yang lain. Apa ceritanya dulu? Kalau zaman dulu orang kenalan lewat chatting, padahal belum pernah lihat langsung gitu kan? Ya kan, lewat chatting. Ada terasa connect dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya awalnya juga bukan dari mata gitu kan, hanya kenalan dulu dan lain sebagainya, baru akhirnya kalau sering kopdaran, kalau zaman dulu ya Ustazah taunya kayak gitu kan, baru lebih serius saling kirim foto misalnya. Nah, pada intinya di sini yang harus kita garis bawahi adalah hati-hati dengan penglihatan kita gitu. Kita harus memilih apa yang mau kita lihat gitu. Apalagi yang hubungannya dengan urusan lawan jenis. Tapi tidak menutup kemungkinan pintu syaitan itu awal mula fitnah lawan jenis terhadap diri kita itu pertamanya bukan lewat mata, mungkin gitu ya. Jadi kalau spesifik bagi orang buta, wallahu a'lam, Ustazah kurang tahu, tapi yang harus kita garis bawahi bahwa potensi besar itu memang muncul dari mata, tapi tidak menutup kemungkinan lewat yang lainnya. Misalnya lewat hidung, ada wangi, ya, wangi misalnya ya. Makanya di sini juga ada hikmahnya mengapa perempuan itu, kata Rasulullah itu, perempuan itu kuat warnanya, samar wanginya, ya. Kalau zaman dulu itu perempuan itu untuk aroma tubuhnya itu memakai za'faron atau safron. Safron itu kan warna kuning, jadi ada aromanya safron itu. Herba, rempah-rempah lah katakan ya, secara umum rempah kan dia kuat warnanya tapi samar wanginya. Tapi kalau termasuk juga kuku itu kan ada wanginya, ya kan. Nah, di zaman dulu kan para sahabiah itu memakai kutek sebagai ciri bahwa dia perempuan, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pernah suatu hari masalah pacar ini, Inai ini, waktu sahabiah mau berbaiat, ditunjukkanlah tangannya,
dalam suatu peristiwa apa gitu berbaiat, ketika berbaiat mengangkat tangan, Rasulullah melihat itu tangan siapa? Ini tanganku wahai Rasulullah, kata sahabiah. Terus kata Rasulullah, pakailah inai karena itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, inai tersebut sebenarnya ada wanginya gitu, ada aromanya. Nah, kalau laki-laki tidak berwarna tapi kuat wanginya. Nah, bisa jadi pintu pertama fitnah dari wangi. Ikhwan masuk ke ruangan rapat nih, wangi dari mana? Hanya kebayang-bayang yang wanginya itu gitu. Bisa jadi, walau alam, ya kan? Itu dari hidung berarti kan? Dari hidung turun ke hati. Pada intinya apapun itu setan tuh gampang. Pasti tidak akan pernah lengah untuk membuka pintu-pintu fitnah bagi umat manusia, bagi anak cucu Adam. Itu walau alam. Syukran Ustazah. Ini juga ada pertanyaan yang masuk Ustazah dari Muhammad Iqbal. Assalamualaikum Ustazah, teman Ane namanya Rianto. Beliau pernah titip pertanyaan, gimana sikap kita ketika ada lawan jenis yang nembak kita, ngajak nikah, tapi kita belum siap. Kitanya laki-laki atau perempuan berarti nih? Kayaknya cowok deh Ustazah. Jadi yang nembak laki-laki. Perempuan. Maksudnya kayaknya yang nembaknya laki-laki deh. Oh, berarti kitanya ini perempuan ya. Kita ditembak. Jadi maksudnya saya perempuan ditembak oleh seorang laki-laki, tapi si perempuan tersebut belum siap. Bagaimana sikapnya? Iya. Ya udah bilang belum siap. Ya gampang. Perempuan itu modalnya satu aja, tegas. Ya, tegas. Jadi kok enggak bilang enggak gitu. Ya, kalau enggak siap bilang enggak sih, siap. Ya. Jadi enggak usah bertele-tele. Perempuan itu menjawab enggak. Iya. Itu aja kalau menurut Ustazah. Beda kalau misalnya mau bilang enggak tapi suka juga Ustazah. Misalnya ya. Tapi enggak bisa sekarang, tapi enggak mau kalau dia sama yang lain. Kalau saya jawab enggak, nanti dia nyari yang lain misalnya ya. Misalnya. Nah, itu kan udah mainnya urusan hati gitu ya. Kalau Ustazah meyakini kalau memang dia jodoh kita, ya pasti nanti akan Allah pertemukan. Ya, memang enggak gampang ya melepaskan orang gitu ya. Enggak gampang, tapi lepasin aja, titip aja sama Allah. Makanya kalau memang kita belum siap, jangan coba-coba untuk membukanya. Karena udah sekali kebuka, susah untuk menutupnya. Ada istilah syair ya, syair dikatakan, cinta itu ibarat perang, mudah tersulut, gampang dipadamkan. Nah itu, kata penyair. Gitu ya. Mungkin itu jawabannya. Kita tuh sebagai perempuan kuncinya satu aja, tegas. Memang nggak gampang tegas bagi diri sendiri, tapi kita berusaha untuk tegas. Kita bagi perempuan itu harus harus kuat dengan perencanaan. Saya nih mau kita harus ibu dari anak-anak kita. Yang biasanya yang paling mengurus anak-anak gitu ya. Sehingga bagus bagi kita untuk melatih kita punya perencanaan, tidak terombang-ambing dengan orang sekitar kita. Mungkin itu. Syukron Ustazah. Ini ada lagi Ustazah yang masuk. Ya, silakan. Dari Putri Novianda. Assalamualaikum Ustazah. Afwan, Ana ingin bertanya. Misalnya ada ikhwan yang ingin ngajak serius, tapi banyak sekali cobaan yang dihadapi. Bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut Ustazah, biar kita selalu bisa mawas diri dan selalu seuzon sama Allah dengan niat baik beliau. Oke. Istilah serius itu harus jelas ya. Harus ada ijma'nya. Serius itu apa? Seseorang bisa dikatakan serius kalau A, kalau B, kalau C, kalau D. Gitu ya. Kalau cuma bilang serius, itu berarti nggak serius gitu. Jadi pertama, kita harus bisa mendefinisikan seseorang itu disebut serius itu kalau sudah melewati tahapan apa saja, baru dia disebut serius. Kemudian,
ditargetkan dia serius itu maksimal dalam waktu berapa? Wah, berapa tahun? Berapa bulan, nggak tahun ya. Nggak tahun, paling lama setahun. Paling lama setahun. Kalau ini ijtihad. Ini pendapat ustazah. Karena setahun itu lama. Setahun itu ketika pun seseorang sudah siap menikah, kemudian dia rencanakannya tahun depan dalam jangka waktu setahun, itu ujiannya panjang sekali. Jadi kalau bisa cepat disegerakan gitu. Nah, kasih deadline seriusnya itu kapan gitu. Sudah apa saja langkah-langkahnya menunjukkan kalau dia serius. Baru kita bisa tahu bahwa ini ujian keseriusan gitu. Kalau cuma bilang serius, baru bilang serius ke kita aja, belum ke orang tua, itu belum serius gitu. Oh, ketika laki-laki bilang serius, sudah bilang serius ke kita, dia akan langsung mengatakan serius ke orang tua dengan perencanaan kapan. Itu menurut ustazah. Itu ya. Ya. Nah, ada lagi ustazah. Ini dari Irwan. Ustazah, ada titipan pertanyaan lagi katanya. Dari Rianto. Titipan semua, nggak ada yang dari diri sendiri. Ini ustazah, dari tahun ke tahun jumlah perempuan semakin bertambah. Tari orang nelpon ih. Laki-laki itu makin sedikit, sehingga kemungkinan mendapatkan jodoh itu makin sulit. Kenapa perempuan banyak menolak poligami? Kalau menolak sebenarnya bukan menolak syariatnya ya. Kita harus tahu, kita semua muslimah itu bukan menolak syariatnya, tapi menolak diperlakukan, ya, menolak untuk dipoligami gitu ya. Itu yang harus kita garis bawahi dulu. Kita tidak menolak syariat poligami, bahwa kita menerima poligami adalah bagian dari ajaran Islam, yang mana itu adalah sebuah solusi sebenarnya, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kata ustazah itu hak masing-masing sih, hak masing-masing perempuan untuk menolak dipoligami, gitu ya. Toh pun jodoh tuh sudah Allah siapkan. Meskipun perempuan itu nanti pada akhirnya, meskipun misalnya laki-laki hanya tinggal satu, sisanya perempuan, kalau memang jodohnya hanya untuk satu orang perempuan, ya itulah ketetapan dari Allah, nggak usah kita pikirin, gitu ya. Dan pun nggak salah kalau kita menolak untuk dipoligami. Kita menolak untuk dipoligami, tapi kita tidak menolak syariatnya. Kalau menurut ustazah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ustazah, syukron. Ini masih ada satu lagi ustazah. Ini yang terakhir ya. Ya. Dari Imam Fajar Saputra. Ustazah, bolehkah kita, ini laki-laki nih, buat komitmen dengan lawan jenis dan orang tuanya buat menikah dengan waktu yang agak lama, misal 1 tahun atau 2 tahun? Mirip-mirip siklenya Ustazah. Ya. Ini berdasarkan pengalaman ya, Dan pun memang kalau setahu ustazah ya, tidak ada hukum khusus atau kewajiban secara khusus menentukan kapan paling lama, gitu ya. Kalau menurut ustazah pribadi, kalau setahun itu paling maksimal. Kalau menurut ustazah, sepengalaman ustazah lihat di sekitar ustazah, dan juga pengalaman ustazah pribadi, nggak setahun nggak ya, setahun tuh maksimal. Nah, lebih dari itu ujiannya akan lebih besar, fitnahnya akan lebih besar, karena dalam hal kebaikan itu adalah disegerakan, jangan dilambatkan gitu. Jadi kalau bagi ustazah pribadi, dan pun kalau ada yang nanya ke ustazah selalu bilang paling lama 1 tahun. Ya. Beberapa nanya ke ustazah paling lama 1 tahun. Kalau lebih dari itu, subhanallah, ujiannya bisa jadi lebih besar, gitu ya. Bahkan fitnahnya pun bisa jadi lebih besar. Nah, tapi ya itu tergantung sikon ya, tergantung situasi dan kondisi. Memang ada alasan-alasan tertentu dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau menurut ustazah pribadi ya memang paling lama 1 tahun aja.
Walau alam bisawab. Ustazah, Afwan ini masih ada pertanyaan. Masih boleh atau gimana Ya, Ustazah? terserah panitia. Ya. Ini ada dari Imam Ustazah. Ustazah ingin bertanya, apakah benar jika memiliki sifat yang sama antara perempuan dan laki-laki itu artinya berjodoh? Sifat yang sama. Ya. Kalau kata ahlinya, kalau Ustazah masalah suami istri ini sering nonton, sering merujuk ke Ibu Dr. Aisyah Dahlan ya. Kalau kata Ibu Aisyah Dahlan itu kita dan jodoh kita itu berseberangan. Ya. Meskipun seolah-olah sama. Kita suka buku, kita suka tema tertentu, hobi kita suka ini gitu ya. Kita suka pantai, dia suka pantai. Kita suka jalan atau naik gunung, dia pun suka naik gunung. Kita suka baca, dia suka baca. Tapi bukan itu sebenarnya yang dianggap sama. Tapi sifat mendasarnya yang berbeda. Nah, kalau kata Bu Aisyah Dahlan, ketika engkau berbeda sekali dengan pasanganmu, maka memang pasanganmu adalah pasangan sejatimu, karena memang tugas suami istri adalah saling melengkapi. Nah, itu kata beliau. Dan memang pengalaman Ustazah pun dengan pasangan itu kita berbeda, dan itu saling melengkapi, saling belajar dari kekurangan kita, belajar dari kelebihan pasangan kita. Tapi ya itu kan kembali lagi ke jodoh gitu ya. Mungkin memang bisa jadi kita merasa sama, tapi sejauh ini yang Ustazah tahu dan dengan lihat teman-teman Ustazah yang Ustazah rasakan, nggak ada pasangan yang 100% sama. Pasti hal-hal yang mendasar antara kita dan pasangan itu berbeda, dan itu dalam rangka saling melengkapi. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah ternyata mikirnya sama ini jodoh itu sama sebenarnya. Samanya gini, sama tempat perjuangannya. Kalau kita mau cari jodoh yang baik, baiklah juga kita di situ. Kalau kita mau cari jodoh yang rajin ke masjid, selalulah berkumpul di tempat-tempat yang mendekatkan kita ke masjid, itu sama tempatnya. Tapi di sini kan dalam artian sifat kita gitu ya, bawaan dasar kita gitu kan. Nah, itu biasanya berbeda. Tapi sama dalam aktivitas, sama dalam perjuangan. Nah, itu wajib tuh. Wajib jangan berseberangan perjuangan kita. Visi misi kita jangan berseberangan, harus sama kalau visi misi. Ya. Kalau bisa. Ada lagi Ustazah. Ini dari Muhammad Al-Iqbal. Ustazah, bagaimana cara efektif untuk move on dari sebuah kekecewaan terhadap seseorang? Ya. Ada ungkapan, kalau ketika engkau bersandar kepada selain Allah, maka engkau harus siap kecewa. Tuh. Maka ketika kita mengharapkan sesuatu, gantungkanlah itu hanya kepada Allah, sehingga ketika itu tidak sesuai dengan harapan kita, itu kita kembalikan ke urusan perasaan hati kita itu hanya kepada Allah. Karena memang kalau kita berharap ke manusia itu kita harus siap kecewa gitu. Kalau kita sudah menyandarkannya kepada Allah gitu ya, kita pasti akan punya keyakinan bahwa Allah akan menggantikan yang lebih baik, bahwa Allah sudah menyiapkan yang lebih baik daripada apa yang sudah kita rencanakan. Sehingga hati kita akan gampang untuk ikhlas melepaskan segala sesuatunya yang membuat hati kita kecewa. Jadi itu memang tidak gampang ya, ketika kita sudah mengharapkan sesuatu, tidak gampang untuk move on, apalagi terhadap berharapnya berhubungannya dengan manusia gitu kan. Tapi itu tadi, kalau pertamanya kita gantungkan ke Allah, itu kan berarti kita sudah yakin bahwa Allah lah yang maha merencanakan, yang maha memberi perencanaan terbaik bagi kita. Dan insya Allah move on-nya akan cepat. Jadi ini tuh berhubungan juga dengan keimanan kita kepada Allah. Masalah jodoh, masalah hati ini juga ada hubungannya dengan tauhid kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, ini ada lagi dari Sulasmi. Assalamualaikum Ustazah. Afwan mau bertanya, Ana pernah dengar dari Ustazah Ana di pondok, apabila ada ikhwan soleh yang melamar, maka sebaiknya diterima. Pertanyaannya, apabila yang dilamar belum siap dalam artian masih kuliah dan belum lulus pondok, itu bagaimana Ustazah cara menyikapinya? Oke. Kak, memang betul kalau ada orang solih itu jangan ditolak gitu ya. Tapi pada saat memang kita sudah siap itu, kalau kita sudah siap menikah lalu ada datang lelaki solih kepada kita, sementara mungkin dengan faktor-faktor yang lain, misalnya kita kurang serak sama penampilannya dan lain sebagainya, sebenarnya nggak ada masalah secara umum, cuma mungkin tidak sesuai dengan selera mata kita dan lain sebagainya ya. Yang kita beratkan itu lebih ke urusan-urusan duniawi gitu ya. Nah, maka berlakulah hal yang dikatakan Ustazah tadi. Tapi kalau kita nggak siap, belum siap gitu, mau diapain gitu. Teori ini kalau bagi Ustazah dan yang Ustazah dapatkan dari Ustazahnya Ustazah gitu ya, itu berlaku kalau kita sudah siap. Kalau kita belum siap, ya tidak berlaku karena kita sedang berada di peran-peran yang lebih wajib lagi karena kita sedang menjalani tugas-tugas yang lain gitu. Jadi tidak meloncat apa yang ini. Nah, kecuali kalau memang juga kita nggak siap tapi ternyata itu didukung dengan dukungan orang tua dan lain sebagainya. Kita nggak siapnya lebih ke karena belum kepikiran aja masalah itu, tapi tidak mengganggu perencanaan kita, tidak mengganggu target-target kita, apalagi target-target akhirat gitu ya. Saya mau selesai pendidikan dulu, itu kan berhubungan juga dengan akhirat. Kalau kita niatkan kan Allah itu mau selesai dulu kuliahnya dan lain sebagainya. Nah itu kalau nggak, sebenarnya tidak ada alasan yang syar'i untuk kita menolaknya, pun karena kita juga nggak ada rencana-rencana tertentu, ya boleh juga, bagus juga untuk kita terima, baik juga untuk kita terima laki-laki soleh tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Ustazah ya, ini Ya. ada dari Supiar Rajalid. Ustazah, bagaimana caranya menghilangkan perasaan sama seseorang yang dalam istikharah bukan jawaban jodoh kita, sehingga ikhlas melepaskannya tapi belum berhasil melupakannya? Ikhlas melepaskan. Puitis. Ikhlas melepaskan, belum apa? Belum berhasil melupakan. Oh, ikhlas melepaskan belum berhasil melupakan ya. Nah, karena itu hasil istikharah ya. Sebenarnya kedudukan ikhlas itu sudah di atas segala-galanya gitu. Kalau sudah ikhlas berarti kita tuh sudah siap dengan hal-hal yang lain. Katanya tadi kita ikhlas melepaskannya, ya kan? Nah, itu sebenarnya sudah posisi yang tertinggi gitu. Di atas belum berhasil melupakannya gitu. Karena ketika kita sudah ikhlas, kita katakan ikhlas, berarti kan kita sudah menyerahkan itu kepada Allah gitu kan. Udah saya serahkan semuanya kepada Allah. Karena pun saya menginginkan pernikahan ini gitu ya, saya menginginkan pasangan ini pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bilang kita ikhlas, berarti kita siap untuk Allah berikan yang terbaik daripada yang kita harapkan. Tinggal ini urusan masalah waktu, kapan itu bisa cepat berlalu perasaannya itu. Nah, kalau kita rajin memohon kepada Allah, rajin berdoa, ya Allah, hamba belum bisa melupakan dia, ya Allah, tolong bantu hamba melupakan dia. Ya, minta terus berdoa kepada Allah, karena Allah kan Allah yang maha memiliki hati, maka Allah juga yang paling bisa untuk mengobati hati kita. Emang nggak gampang kok, ngelupain tuh nggak gampang gitu ya. Tapi itu semua bisa kalau kita selalu berpegang, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nunggu waktu saja melupakannya. Berat ya, berat. Berat banget. Ini Ustazah ada lagi dari Salsabila. Assalamualaikum Ustazah. Wan mau bertanya, gimana
bagaimana cara jalur jodoh paling efektif? Jalur jalur jodoh paling efektif. Iya. Ustazah nggak tahu ya jawabannya. Tapi gini, paling efektif itu adalah ke Allah, mintanya ke Allah, itu sudah paling efektif gitu. Paling gampang itu adalah mintanya ke Allah, itu sudah paling efektif. Kita minta aja, memohon saja kepada Allah dengan kesabaran, insya Allah pada saatnya tiba Allah akan berikan jodoh. Ya tentunya kalau mau juga disertai dengan ikhtiar. Kalau kita perempuan misalnya ya, kita perempuan tidak masalah kalau kita menyampaikan, boleh nggak Ustazah kalau kita duluan yang ini, yang melamar ihwannya atau menyatakan suka ke ihwannya. Nggak masalah, kita sampaikan ke siapa yang kita percaya, kemudian yang kita percaya tersebut menyampaikan ke ihwan tersebut. Menurut Ustazah nggak masalah. Dan itu pun kan Khadijah pun seperti itu. Temannya Khadijah yang menyampaikan ke Rasulullah, yang menjodohkan kepada menjodohkan Khadijah dengan Rasulullah. Khadijah memiliki rasa kagum kepada Rasulullah, kemudian sahabatnya Khadijah melihat rasa tersebut, maka sahabatnya itu menyampaikan kepada Rasulullah gitu. Jadi nggak masalah kalau kita memang betul-betul niatnya ikhlas karena ingin mendapatkan imam, mendapatkan jodoh gitu kan. Boleh nggak Ustazah perempuan duluan? Menurut Ustazah boleh dengan cara-cara yang sesuai dengan syar'i tentunya dan tidak tidak mengurangi muruah kita sebagai seorang perempuan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya libatkan Allah gitu ya Ustazah ya. Iya. Nah, ada lagi nih Ustazah dari Lilis Suryani. Ustazah, apakah boleh jika kita nih sebagai perempuan merencanakan untuk menunggu seseorang dalam ketidakpastian? Jadi orang tersebut tidak tahu. Namun kita tidak mau membuka hati untuk orang lain dan hanya akan menerima orang lain apabila orang yang kita inginkan sudah menikah dengan yang lain. Berat ya. Segala sesuatu itu punya konsekuensinya. Selama itu tidak membuka pintu fitnah dan itu pun kita pendam sendiri, bagi Ustazah ya nggak masalah gitu. Kita punya rencana, saya mau nunggu dia, kemudian saya baru mau menerima lamaran yang lain kalau dia sudah menikah gitu ya. Cuman ada lagi, kita ingat ke yang tadi dikatakan seorang Ustazah siapa tadi mengatakan kalau ada orang solih melamar kita, jangan kita tolak, iya kan? Nah, itu berlaku bagi dia. Ketika dia pun sebenarnya sudah siap, tapi tidak berani menyatakan perasaannya dengan ihwan tersebut, tapi datang ihwan yang serius dengan dia dan ihwan tersebut solih, maka Ustazah pasti akan menyarankan terima lamaran ihwan tersebut, meskipun rasa dia bukan terhadap ihwan tersebut. Tinggal nanti bagaimana kita luruskan niat kita kan Allah Subhanahu wa taala agar pernikahan kita itu diberkahi gitu. Yang namanya perasaan kan tidak bisa dilawan ya. Wajar kalau kita menyukai seseorang, tapi apakah yang kita sukai itu jodoh kita kan itu urusan lain gitu kan. Jadi ya silahkan kalau kita punya seperti itu. Tapi kalau ada ihwan solih, jangan sampai perasaan kita itu dibutakan dan akhirnya kita menyesal kemudian karena menolak ihwan solih tersebut gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk jawabannya Ustazah. Ini ada dari Kurnia Dewi. Ustazah ingin bertanya, bagaimana cara jitu agar tidak mudah suka sama ikhwan, tidak mudah kagum, agar dalam hal aja gitu. Agar apa? Agar pikiran dan hati fokusnya sama Allah aja. Oke. Sebenarnya itu sudah menjadi jawaban ya. Pertanyaan sekaligus jawaban tadi. Fokusnya dengan Allah saja gitu. Kalau kita fokus dengan Allah, kita akan terus berusaha mencoba beramal yang membuat Allah itu cinta dengan kita. Ya kan? Tadi kan bagaimana caranya biar kita fokus dengan Allah saja. Ya udah itu jawabannya, fokus dengan Allah
saja gitu. Ketika kita melihat seseorang dengan segala macam kelebihannya gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah ternyata kita bawa, kita giring ke pemikiran yang lebih baik. Alhamdulillah ternyata pemuda Islam itu banyak yang solid, sehingga agama kita akan semakin tegak gitu kan. Ketika dia punya kelebihan, alhamdulillah saya bisa belajar banyak dari dia untuk menjadi orang yang lebih baik dalam organisasi dan lain sebagainya. Jadi kita mainkan pikiran kita, gak usah hati kita bawa pikiran itu ke arah yang lebih baik lagi gitu. Bukan sekedar suka dan kagum, tapi bagaimana kita bisa belajar lebih banyak lagi menjadi orang yang bermanfaat. Karena kita sudah tahu jawabannya tadi kan, fokus aja ke Allah. Berarti nggak usah fokus ke manusianya, ke ciptaannya, tapi fokus ke Allah saja. Dan yang selalu Ustazah tekankan ke adik-adik ya, terutama yang perempuan gitu ya. Meskipun pada akhirnya tugas utama kita adalah menjadi ibu dari anak-anak kita, menjadi pendidik dari anak-anak kita tuh harus punya bekal untuk menjadi memegang tugas tersebut. Bekal kita bukan sekedar bisa masak, bukan sekedar urusan domestik, bekal kita tuh enggak itu. Tapi bekal kita adalah kesolihan kita, bekal kita adalah intelektual kita, bekal kita adalah emosi kita, jiwa kita. Bagaimana nanti agar kita bisa lebih baik mendidik anak-anak kita. Dan itu perlu perencanaan, nggak bisa mendadak gitu. Kalau kita nanti menikah nggak punya bekal, susah juga nanti dalam pernikahan kita gitu. Makanya mumpung kita belum menikah, beri bekal sebanyak-banyaknya bagi diri kita agar nanti anak kita bangga, anak kita bahagia memiliki ibu yang seluar biasa diri kita gitu. Jadi jangan kecilkan diri kita, peran kita sebagai perempuan. Semakin kita tahu kedudukan kita sebagai perempuan, semakin kita berusaha untuk berbuat yang banyak, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, mencari hikmah sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin untuk ini kita kasih 2 pertanyaan terakhir lagi, Ustazah. Ya, 2 lagi ya, sampai maksimal 9:30 aja ya. Iya. Ini Ustazah ada titipan katanya pertanyaan dari Fajar. Bagaimana jika ada perempuan yang memiliki kecenderungan kepada kita, tetapi ketika diajak menikah perempuan tersebut belum siap? Gimana tanggapan Ustazah? Kalau belum siap ya tunggu dia siap. Jadi gini, kalau urusan siap tidak siap, serius tidak serius, itu harus ada perencanaan. Ya, jangan menanya kesiapan seseorang kalau kita sendiri belum siap. Pun kalau misalnya kita sudah siap, dirinya belum gitu ya, dirinya belum, ingat tujuan utama kita itu untuk menikah apa? Itu. Kalau kita tahu tujuan kita itu menikah apa, insya Allah tidak akan begitu rumit untuk urusan jodohnya. Karena kita tahu tujuan kita menikah itu untuk ini, dan ini. Dan kita sadar bahwa Allah sudah menyiapkan. Gitu. Tapi kalau menurut Ustazah pribadi, boleh nggak nunggu Ustazah? Kan dia belum siap, boleh nggak saya nunggu? Ya silahkan menunggu dengan waktu yang realistis. Dengan waktu yang kira-kira tidak membuka pintu fitnah bagi kedua belah pihak gitu. Karena bagi Ustazah pribadi tetap lebih baik gitu ya ketika kita memang berjodoh atau menikah dengan orang yang memang kita sukai gitu. Tapi itu bukan nomor 1 gitu ya. Tapi bagaimana niat kita tadi menikah itu karena apa? Kan kata Rasulullah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ketika seseorang hijrah melakukan kebaikan cuma karena bisa menikahi orang yang dicintainya, maka dia cukup sebatas dapat itu saja. Kalau kita niatnya nikah cuma karena saya mau menikah dengan orang yang saya cintai, udah itu aja. Ya udah kita dapatnya itu aja. Tapi kalau sini. Tapi kalau kita niatnya menikah pertama adalah ibadah, gitu ya, karena Allah dalam rangka melahirkan generasi Islam, nah, insya Allah nanti tujuan-tujuan yang lain itu Allah lebih mudahkan kita. Gitu. Tapi kalau jawabannya gimana Ustazah? Kalau mau nunggu silahkan, tapi dengan waktu yang masuk akal, yang tetap bisa membuat kita terhindar dari berbagai
Nah, dengan menjaga segala sesuatunya sesuai dengan syariat. Syukran Ustazah. Ini ada pertanyaan terakhir ya teman-teman, Ya. dari Siti Maulida. Ustazah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah siap menikah? Misal ada yang mau melamar, tapi kita sendiri merasa masih mau belajar dulu, sementara keluarga pun selalu menghantui dengan pertanyaan kapan nikah. Oke. Ciri-ciri kita siap nikah ya. Sebenarnya ciri-ciri kita siap nikah itu juga itu ada sinyal-sinyal dari Allah ya. Ketika kondisinya kita bisa merasakan kalau oh ya ini kayaknya dimudahkan, kita dapat sinyalnya oh ini kayaknya Allah makin lagi mendekatkan kita dengan jodoh kita. Berarti saat itu Allah memang sudah menakdirkan kita dalam waktu dekat menikah. Berarti pun kita siap menikah. Sekali lagi, kalau alasan menolak pernikahan itu tidak syar'i, ya tidak syar'i, jawabannya belum siap. Tolak ukur belum siap tuh apa gitu? Umurkah? Tolak ukur belum siap tuh apa? Misalnya belum lulus S1, bisa kita jadikan tolak ukur belum menikah, bisa ya. Kalau belum lulus S1. Atau tolak ukur belum menikahnya belum punya pekerjaan. Minimal saya mau punya pekerjaan itu silahkan gitu kan. Tapi pastikan yang kita jadikan tolak ukur itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi tetap yang nomor satunya itu adalah timbangan syar'inya gitu. Ya. Timbangan syar'inya seperti ini misalnya. Orang tua ini sih Ustazah, orang tua sebenarnya setuju-setuju aja saya menikah gitu kan. Karena misalnya udah semester akhir gitu kan. Tapi kadang-kadang orang tua tapi sebenarnya lebih berat seperti ini. Nah, itu berarti kalau bisa kita tunda, memang kita belum bisa menikah, ya silahkan selesaikan dulu targetnya, apa yang diharapkan oleh orang tua. Nah, biasanya kalau Ustazah ditanya gitu ya, kalau dia belum selesai S1 ya, ini tolak ukur kesiapan. Ustazah kadang-kadang kalau dia dalam kondisi seperti tadi, saya kayaknya belum siap Ustazah, tapi begini. Kalau dia kondisinya masih dalam masih S1 belum selesai, Ustazah biasanya cenderung akan mengatakan ya sudah selesaikan dulu kuliahnya, gitu ya. Karena dilihat dari urgensinya mungkin juga sebenarnya belum ini juga belum wajib juga untuk menikah gitu. Masih ada kewajiban yang lain yang harus dia selesaikan. Tapi kalau sudah lewat selesai S1 gitu ya, sudah selesai pendidikannya, biasanya Ustazah akan lebih menyarankan terima. Tapi kalau belum biasanya selesaikan dulu kuliahnya, terutama S1-nya. Kalau masih S1 biasanya Ustazah akan menyarankan selesaiin dulu kuliahnya. Apalagi kalau masih semester awal. Wah, udah itu selesaiin dulu, itu masih ini gitu. Tapi ini adalah timbangan Ustazah sesuai dengan pengalaman yang ada terjadi di sekitar Ustazah, sehingga Ustazah punya kesimpulan seperti itu. Walau alam bisa. Syukron Ustazah atas jawaban-jawaban yang udah luar biasa. Ini rasanya seperti sesi pranikah. Yeah. Dan syukron juga kepada teman yang bisa kita sampaikan dan dijawab oleh Ustazah. Mungkin bisa ditanya di lain kesempatan atau tadi bisa menghubungi Ustazah di Instagram atau di Facebooknya. Dan ini dimohon pada seluruh peserta untuk